Halo semuanya, nama saya Giska Fatisha Halang dan kali ini saya akan memandu kalian semua untuk belajar HTML dari awal. Di sini saya akan mengajari Anda semua mengenai HTML dari basicnya, dari apa aja strukturnya, bagaimana cara kita memproses HTML ini, bagaimana HTML ini bisa muncul di browser. Oke, sebelum kita memulainya, pertama-tama saya mau kalian semua untuk membuat suatu drive, maksud saya folder. Enggak, kita buka dulu aplikasi Notepad-nya, karena sebelum kita memulai ke aplikasi-aplikasi third party, kita harus, bukan kita harus, tapi em, kita belajar dari Notepad terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyarankan kepada kalian semua untuk selalu save em, project kalian. Nah, di sini saya akan save as. Nah, karena kita merupakan kita sedang mempelajari HTML, berarti file yang kita save harus berupa HTML yang bisa dibuka di suatu browser. Nah, contoh begini. Nama filenya misalkan belajar programming. Sorry. Nah, kita harus pakai .html biar HTML atau browsernya tahu kalau kita akan membuka HTML. Nah, save. Oke, ini udah di save ya. Nah, saya akan nah, kita akan mulai belajar dari struktur HTML itu sendiri. Di sini saya udah punya strukturnya. Strukturnya adalah sorry. Nah, strukturnya adalah ada doctype, HTML, head title, head body, body HTML. Nah, ini merupakan struktur dasar dari HTML sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doctype HTML. Apa sih itu doctype HTML? Doctype HTML merupakan versi dari sebuah HTML yang mana eh, versi HTML berapa sih yang kita pakai sekarang? Nah, di sini doctype HTML merupakan versi kelima dari HTML sendiri. Nah, lalu di sini ada HTML. Di bawah sini ada HTML. Nah, HTML sendiri di sini merupakan sebuah tag paling utama dari sebuah programming HTML. Nah, di antara HTML isi dari HTML ini ada dua tag utama yaitu head dan juga body. Nah, oh ya, sebelum kita memulainya, kalian perlu ketahui bahwa HTML, sorry saya gedein dulu. Nah, di sini tag sendiri di HTML itu ada pembuka dan juga penutup. Pembuka dari HTML sendiri contohnya seperti ini. Misalkan kita menulis body. Ini tag HTML ya, body. Nah, penutup body bla 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 itu bukan isinya. Dan ketika kita menutup itu harus pakai slash body atau misalkan kayak gini, pembuka penutupnya slash penutup. Nah, kayak gini. Ini dasarnya ya. Oke, karena kalian sudah tahu, kita akan beralih ke dalam dari head dan juga body. Nah, di sini saya memberitahu kepada kalian semua, di dalam head dan body ini adalah apa yang akan keluar dari browser. Jadi misalkan di sini saya akan menulis di antara body dan juga slash body ini saya akan menulis halo semuanya. Nah, di sini kita buktikan apakah ada di browsernya nanti. Di sini kita save dulu, Ctrl S. Lalu kita buka di browsernya yang tadi, di belajar programming. Nah, nih
ada nih, halo semuanya. Nah, eh, tapi browser tidak tahu nih, mana nih tadi? Browser tidak tahu kalau ini tuh paragraf kah, headline kah, heading kah, atau segala segala macamnya. Nah, dia tidak tahu. Dia tahunya kalau ini tuh ya plain text atau teks biasa aja. Nah, kita contoh lagi seperti ini. Kita buktiin kalau browser ini tidak tahu kalau misalkan apa yang kita tulis itu apa yang kita maksud gitu. Contohnya di sini, halo semuanya, apa kabar? Nah, misalkan kayak gini. Di bayangan kita seharusnya yang keluar itu halo semuanya dan juga apa kabar di dua paragraf atau ya dua baris gitu ya. Harusnya kayak gitu kan. Nah, tapi oke lanjut kita buktikan. Di sini kan tadi udah saya sampaikan bahwa harusnya ya kalau misalkan muncul di browser itu halo semuanya, enter lalu apa kabar, ya enggak? Nah, mari kita buktikan. Kita ke browsernya ya. Nah, halo semuanya, harusnya di sini kan spasi ya. Maksudnya berupa paragraf. Nah, di sini membuktikan bahwa si browser ini tidak tahu apa yang kita tulis, tapi kita sebagai manusia, sebagai manusia lah yang tahu bahwa ya ini sebenarnya ya paragraf harusnya. Nah, gimana sih biar browsernya ini atau programmingnya ini tahu kalau ini tuh berupa paragraf, heading, headline, or something ya apapun itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita harus menambahkan tag suatu tag yang bisa menggambarkan kalau ini tuh paragraf, ini tuh heading, ini tuh bold, ini tuh buat garis, ini tuh underline or something. Nah, caranya di sini saya mau buat dia jadi paragraf. Paragraf sendiri tagnya di HTML adalah P. Nah, jangan lupa setelah kita membuat pembuka, kita harus adanya penutup. Penutupnya apa? Slash P. Begitu juga yang ini ya, yang apa kabar? Slash P dan P dan slash P. Nah, di sini kita Ctrl save dulu ya. Jangan lupa setiap ada perubahan di save. Nah, kita buktiin di programming ya. Maksudnya di browsernya. Nah, terbukti kan di sini ada halo semuanya dan apa kabar? Apa kabarnya di bawah. Berarti browser sudah tahu apa yang dia baca atau apa yang ada di bodinya. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai title atau head. Nah, title sendiri contohnya seperti ini. Di sini kita lihat di sini file atau nama dari browsernya masih file dari HTML-nya yaitu belajar programming.html. Belum judul yang kita mau. Di sini kita mau merubah judulnya itu biar jadi sesuai keinginan kita. Contoh title-nya begini. Apa ya? Belajar menggunakan HTML untuk pemula. Nah, contoh title begini nih. Kita save dulu, oke? Ctrl S, jangan lupa di save dulu. Nah, ayo kita refresh. Apakah akan berubah? Nah, ini berubah. Maaf ya, tadi nge-lag. Oke. Belajar menggunakan HTML untuk pemula. Nah, ya kan? Udah berubah kan? Nah, itu adalah kegunaan dari title sendiri. Contoh lagi nih, contoh lagi kita mau ubahnya jadi programming asyik. Oke, kita save dulu ya.
Terus kita ubah di sini ya. Kita refresh. Oke, nge-lag lagi. Sabar ya. Nah, nih programming asyik ya kan udah berubah. Nah, itu dia. Oke, mungkin segitu saja dari pembelajaran basic atau dasar dari HTML sendiri. Kita akan belajar lagi mengenai tag-tagnya seperti P, BR, HR, I, U, OL, dan sebagainya di video selanjutnya atau video berikutnya ya. Thank you.